Tafadhal nastami al-harakat al-awalan nad'u ila ukhtina al-karimah Afrizah Dirta. Tafadhali an taqra'i al-kitab. Bismillah. Ya, tafadhal Afrizah, mawjud? موجود أستاذ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق الصديق ولا الصديق؟ الصديق langsung itu. Abu Bakr mundu waladu ila mundu walada wala wulida. Wulida walad nggak tahu Ustaz. Nggak tahu, masya Allah. Wulida. Wulida. Wulida ila an walil khulafah walal khilafati. Wa Abdullah bin Utsman bin Amr bin Umar bin Ka'ab bin Sa'id bin Sa'id ya, idza kana hunaka harfuya Sa'id, lakin laisa hunaka harfuya. Idzan Sa'ad bin Taim bin Ratil Taim Rami. Lanjut, silakan. Kana yusamma fil jahiliyah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bati. Fasamahu Rasulu Abdullahi walukiba matikan. Wasadiku li anna biadri badara ila tasliki rasul wala apa siyama sahibatil Isra. Sabihatal Isra. Oke, sip. Afriza, sedikit pertanyaan buat Afriza tentang mahfuz sorofnya. Ya, akan tanya di sini. Huwa Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah at-Timi. Kana yusamma fil jahiliyati Abdul Ka'bati. Fasammahu ar-rasulu. Ar-rasulu di sini kalimatnya kalimat apa? Afriza. Ya, jawabannya apa? Kalimat apa? Ar-rasulu, kalimat fi'il, isim, apa huruf? Isim. Tandanya kenapa? Tandanya apa di sini? Alif lam. Alif lam, betul. Jadi yang bisa kemasukan alif lam adalah isim. Kalau ke fi'il bisa nggak alif lam? Bisa masuk nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi contohnya al-doroba, al-yadribu, bisa nggak? Nggak bisa ya. Nanti kalau kamu nanti baca Quran terus nemuin
ada fiil kemasukan alif lam, kasih tahu Ustaz, nanti saya kasih hadiah. Ya. Ya, jadi kasih tahu Ustaz. Atau masuk ke dalam huruf, contohnya fi. Bisa nggak Afriza? Alif lam masuk ke dalam huruf. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak bisa? Ayo, ragu-ragu nih. Alif. Nggak bisa. Nggak bisa, ya. Jadi kalau di Al-Quran sama hadis semuanya pasti nggak ada yang namanya huruf itu kemasukan alif lam. Contohnya huruf fi, huruf jer, fi, kita tambahin alif lam, alfi, ya. Nah, ada juga alfina di sini, bukan alfi, ya. Kemudian ada juga contohnya ala, kita tambahin alif lam, al-ala, bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, jadi yang bisa masuk ke dalam isim itu hanyalah alif lam. Maka kalau nanti bisa tanya kalimatnya ini kalimat apa, kamu lihat. Kalau ada alif lam berarti di situ tandanya dia adalah isim. Ya, kalimatnya adalah kalimat isim. Ya, oke. Jadi kalimat kalau saya tanya kalimat berarti ada 3 kemungkinan. Baik itu kalimatnya berupa isim atau fiil atau huruf. Jadi hanya 3. Oke. Kemudian Afriza jangan pergi dulu ya, saya tanya lagi ya. Ar-Rasul di sini setelah kamu tahu dia adalah kalimat isim, kedudukannya dalam nahwu, apa hukumnya dia? Menjadi apa? Halo, Afriza? Maf'ul bukan sih? Maf'ul, Fa'il. fa'il, betul. Nah, sekarang teman-teman pengen tahu nih Afriza, kenapa kamu bilang ar-Rasulu ini fa'il? Karena setelah fi'il. Setelah fi'il, karena dia itu pelaku yang jatuhnya setelah fi'il. Fi'ilnya yang mana, Afriza? Fasamahu, ya. Nah, tapi fa di sini bukan fi'ilnya, tapi adalah huruf. Tapi sama yusami, itu adalah fi'il. Maka kalau setelah fi'il, kemudian di situ ada fa'il, harokatnya juga domah, maka dia adalah fa'il, ya. Oke, syukran Afriza, ya. Oke, sekarang Ustaz akan artikan dan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan semua dipersiapkan catatannya ya dan juga diartikan. Al-Khulafa Ur-Rasyiduna, Al-Khulafa yaitu pembahasan tentang khulafa. Khulafa itu jamak dari khalifah. Jamak itu berarti lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya. Tapi khulafa yang kita kenal hanyalah 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Al-Khulafa Ur-Rasyidun ya, Khulafa Ur-Rasyidun yaitu khulafa-khulafa yang cerdas dan juga yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau seandainya ditanyakan, apakah Muawiyah itu termasuk khulafaur rasyidun? Enggak. Ya, karena khulafaur rasyidun, gelar rasyidun di sini hanyalah untuk keempat sahabat Nabi. Oke. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq ya. Siddiq. Siddiq itu artinya dapat dipercaya ataupun jujur bisa. Ya. Nah, kenapa alasannya Rasulullah memberikan gelar As-Siddiq kepada sahabat Abu Bakar? Nanti akan kita bahas. Oke. Awalan Abu Bakrin munzu wulida ila anwalal khilafata. Pembahasan yang pertama akan membahas tentang wulida ya, yaitu dari lahirnya. Ya, proses lahirnya Abu Bakar, bagaimana ceritanya kok bisa jadi sahabat Rasul, kok bisa jadi khalifah yang pertama. Ila anwalal khilafah, sampai cerita ini akan membahas tentang bagaimana sahabat Abu Bakar ya menduduki khilafah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, itu bagaimana cara prosesnya? Apakah Rasulullah menunjuk langsung sahabat Abu Bakar ataupun para sahabat yang lain, Umar, Utsman, Ali bermusyawarah untuk mengangkat sahabat Abu Bakar menjadi khalifah, atau sahabat Abu Bakar sendiri yang mengajukan dirinya untuk menjadi khalifah? Maka nanti kita akan bahas bersama. Oke. Huwa Abdullah. Huwa adapun sahabat Abu Bakar itu Abdullah, nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad
bin Timi bin Murrah At-Timi. Bin Murrah bin At-Timi. Bin Timi bin Murrah At-Timi. Karena telah ada siapa sahabat Abu Bakar? Sahabat Abu Bakar yusama fil jahiliyati itu dijuluki atau diberikan nama, ya, dipanggil fil jahiliyati pada masa jahiliyah itu adalah Abdul Ka'bah. Gitu. Abdul Ka'bah, abad itu artinya hamba, Al-Ka'bah artinya Ka'bah. Jadi orang yang selalu kerjaannya suka beribadah ya di dekat dengan Ka'bah. Tapi ketika itu sahabat Abu Bakar belum masuk Islam, ya. Ketika Rasulullah ada lahir, kemudian Rasulullah menyebarkan Islam, maka sahabat yang pertama kali ya percaya akan kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah beliau. Ya, jadi ketika masa jahiliyah beliau itu dikenalnya bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi namanya adalah Abdul Ka'bah. Ya, karena nanti kalau seandainya di ujian, ya di PTS nanti, ya pertanyaannya bahasa Arab, ya kamu tinggal pahami apa yang kalian kalian pelajari di kitab Khulafaur Rasyidin ini, Tarikh Islam. Ya. Fasamahu, maka kemudian Rasulullah yang menamai, memberikan nama, memanggil ya sahabat Abu Bakar itu yang awalnya Abdul Ka'bah menjadi Abdullah. Fasamahu ar-Rasulu Abdullah. Abdullah. Ya, jadi namanya Abdul Ka'bah akhirnya diganti sama Rasul menjadi Abdullah, hambanya Allah. Ya. Walukiba dan juga dijuluki lakob. Lukiba itu adalah fi'il madhi mabniun lil majhul. Kedudukannya adalah ilmu nahwu dan sharaf adalah fi'il madhi mabniun lil majhul. Kenapa kok mabni lil majhul, Ustaz? Kenapa? Karena alasannya ya fa'ilnya enggak disebutkan. Nah, ya. Nah, kalau seandainya fa'ilnya disebutkan yaitu Rasul, maka tidak menjadi mabniun lil majhul, tapi mabniun lil ma'lum. Ya. Jadi artinya adalah dijuluki. Walukiba dan telah dijuluki siapa? Sahabat Abu Bakar atikon menjadi atik. Atik itu dari kata ta'itek itkun, yaitu membebaskan atau budak, membebaskan budak, memerdekakan budak. Nah, jadi selain orang ahli ibadah, sahabat Abu Bakar ketika itu adalah orang yang suka memerdekakan budak. Ya, maka ketika sahabat Bilal yang kalian pernah saksikan di film The Messenger, ya, Arisalah, itu kalian lihat sahabat Abu Bakar akhirnya sahabat Bilal bin Abdul Rabbah yang ketika itu disiksa sama Abu Jahal. Nah, ketika itu akhirnya ya karena kasihan, akhirnya sahabat Abu Bakar memerdekakan dan membebaskan sahabat Bilal dari tangannya Abu Jahal untuk tidak menjadi budak kembali. Ya, wasiddiq dan adapun ya, Siddiq yaitu gelar yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar. Kenapa namanya Siddiq? Ini alasannya. Li'annahu, karena sesungguhnya sahabat Abu Bakar badaro ila tasdiqir rasul. Badaro itu artinya saro'a. Apa artinya sur'ah? Sur'ah. Ya, siapa yang tahu? Ya, silakan dari kalian mungkin ada yang tahu artinya sur'ah. Apa sur'ah? Cepat. Betul. Ya, sur'ah itu naik cepat. Kalau seandainya Rizki lagi di kamar mandi, kemudian Fakih mau lagi ngantri, nah Fakih bilangnya apa? Sur'ah ya Rizki, ana uridu an adkhula ilal hammam. Misalnya seperti itu. Ya, maka bilangnya apa? Sur'ah, ya. Maka badara di sini mempunyai arti adalah saro'a yusari'u, yaitu mempercepat atau segera, ya, menyegerakan dirinya ila tasdiqir rasul, untuk mempercayai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala siyama, dan terlebih-lebih sobihatal Isra, yaitu pada waktu ya subuh peristiwa Isra wal Mi'raj. Orang yang pertama kali percaya bahwa
Nabi berangkat Isra Mi'raj adalah bukan istrinya, bukan sahabatnya yang lain, tapi adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika itu ya Rasulullah sangat sangat menyayangi sahabat Abu Bakar, maka sahabat Abu Bakar pun diberikan gelar oleh Rasulullah As-Siddiq karena mempercayai kerasulan Nabi dan mempercayai peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Fahimtum jami'an? Alhamdulillah. Oke. An nurid wahid minkum ayyaqra al-qiraah nad'u ila akhina Muhammad Rizki. Assalamualaikum Rizki. Salam, Ustaz. Silakan Rizki. Ikra al-harakat ya hatta wa akhbarihim ani fil faqrah tadi. Tafadhal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wulida Abu Bakri di Makkati ba'da amin alfilu. Alfilu ba'da amil fili. Sambung. Amil fili. Ba'da amil filu. Fili. Fili. Bi'amaini wa ashharu. Wa ashhurin. Wa ashhurin. Wa arafa. Wa urifa. Wa urifa. Wa urifa bil khisoli al-karimatu. Al-khisoli, masa karimatu. Ikutin dong. Bil khisoli karimati. Oke, pintar. Terus. Ini calon ini kiai ini harus bisa baca kitab. Yuk. Wa istaharo. Lihat di situ ada fa'ilnya enggak? Wa ashtahiru. Bingung. Oke. Wastuhiro. Ya. Enggak apa-apa belajar. Wastuhiro. Wastuhiro bil ifatu. Bil aif. Masa ifatu kan ba itu huruf jar. Bil aif. Ifati. Bil ifati. Walam yakun yashrabul khamru. Yashrabul khamri. Maf'ulun bih. Yashrabul khamru. Khamra. Bukan comro. Khamra. Khamra. Allati kanat fasyatan fil jahiliyah. Fil jahiliyati. Fil jahiliyati. Lanjut. Oke, lanjut. Wa kana min siroti saroti wa kana min saroti Makkatan. Oh, Makatan, kamu dari mana Makatan? Makati. Makatin fil jahiliyah. Terus sampai titik. Aliman. Ya. Aliman bi sabi. Bi sabi al-arabi. Al-aroba. Benar tadi. Ansabil Arabi. Wa akhbarohum. Salah. Wa akhbar. Rihim. Ya. Oke, halas ya Rizky, syukran. Ya. Gimana Rizky? Susah apa gampang baca kitab ini? Susah. Susah ya. Lebih susah baca kitab apa matematika Rizky? Matematika. Matematika. Iya, itu matematika. Benar berarti ya. Sama kayak Ustaz. Oke.
Jadi kecuali yang pintar matematika di sini ya. Tapi bukan berarti Ustaz nggak suka matematika, Ustaz suka aja ya. Cuma karena kebanyakan rumus jadi susah juga. Nah, kemudian akhirnya Rizky, tadi kita belajar kitab nih. Jadi belajar SKI sambil belajar kitab, sambil belajar nahwu sorof sama Ustaz. Oke, kita akan tanya Rizky ya. Gak usah takut Rizky, santai aja. Oke, tadi Rizky bilang di sini ya, bacanya di sini kamu lihat ya di paragraf kedua, allati kanat fasyiatan. Fasyiatan. Kenapa kamu baca fasyiatan, enggak fasyiatin, enggak fasyatun? Kenapa? Kedudukannya jadi apa memang di situ dia? Kedudukannya jadi fa'il. Fa'il. Waduh, fa'il. Karena jatuhnya setelah fi'il, Ustaz. Pintar. Berarti ini perhatiin tadi dari Ustaz. Oke. Mungkin ada yang lain yang tahu, bisa ngebantu Rizky. Kenapa kedudukannya di sini dia baca fa'il? Silakan. Yang lainnya. Jadi apa di sini dia? Fasyiatan. Nasab kan tuh? Nasab, iya betul. I'rabnya nasab, tapi kedudukannya, hukumnya apa dalam nahwu di sini? Fasyiatan. Ya? Ada yang tahu? Rahmat? Mungkin? Maf'ul bukan, Ustaz. Maf'ul bukan, Ustaz. Maf'ul bukan maf'ul bi. Di fasyiatan, sebelum fasyiatan ada apa itu? Ada fi'il apa itu? Fi'il kana. Berarti kalau ada kana, ya berarti di sini fasyiatan adalah jadi apa nih? Isim. Jadi isim. Isim kananya di sini nggak disebutin. Isim kana itu apa? Dia rofa. Ya kana Muhammadun na'iman. Muhammadun jadi isim kana. Berarti fasyiatan jadi Isim kana. Isim kananya itu nggak disebutin di sini. Ya. Sudah disebutkan di dahulunya. Fasyiatan ini jadi apa? Isim kana. Ada mubtada, ada khobar. Berarti kalau fasyiatan ada isim kana, ada khobar kana. Kana wa akhwatuha itu ada di pelajaran nahwul wadi. Ya, kamu harusnya belajar itu di MTS. Oke, ya. Sekarang mumpung kelas 10 harus tahu, harus bisa, ya. Oke, jadi anak angka harus bisa nahwu sorof, ya. Oke. Jadinya hukumnya apa? Rizky Maulana, fasyiatan tadi. Khobar Khobar kana. kana, betul. Cara bacanya apakah boleh rofa fasyiatun? Nggak boleh kayaknya. Nggak boleh kayaknya, ragu-ragu. Berarti ragu-ragu kamu. Nggak boleh, ya. Nggak boleh. Kemudian kalau kasrotain boleh nggak fasyiatin? Rizky? Nggak boleh. Nggak boleh juga. Jadi wajib dia itu bacanya gimana kalau khobar kana? Fatah. Fathatain atau nasab. Dibaca nasab. Jadi gitu ya. Kalau seandainya ada kana, nih lihat di apa namanya paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua kan ada kana lagi ya. Kana min sarati Makkah. Ya fil jahiliyah aliman. Nah, ya kan? Aliman di sini juga kedudukannya adalah khobar kana. Ya, khobar kana. Oke. Alhamdulillah, syukran ya Rizky. Al-an saubayyin lakum al-harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wulida Abu Bakrin. Nah, sekarang kita akan membahas lahirnya, ya, proses lahirnya sahabat Abu Bakar. Bagaimana beliau lahir? Wulida Abu Bakrin di Makkah. Abu Bakar lahir di kota Makkah. Berarti sama Rasul ya. Ba'da amil fil, setelah ya tahun gajah. Nah, ya, setelah tahun gajah, sedangkan Nabi lahirnya pada tahun gajah. Nah, berarti masih
Lebih tuaan siapa? Rasulullah ya. Lebih tuaan Rasulullah dibandingkan sahabat Abu Bakar. Bi'amain wa ashhur. Jadi setelah tahun gajah itu selisihnya 2 tahun, bi'amain 2 tahun, wa ashhurin dan beberapa bulan. Jadi setelah tahun gajah, kemudian setelah itu 2 tahun, beberapa bulan baru lahirlah sahabat Abu Bakar. Wa urifa dan telah dikenal, wa urifa dan telah dikenal, wa urifa dan telah dikenal siapa sahabat Abu Bakar bil khisalil karimati dengan akhlaknya yang mulia. Khisal, khisal itu jamak min khoslah, di mana akhlak, sifat-sifatnya, perangainya itu terpuji. Wastuhira bil ifati dan ustuhira masyhur. Ya, sahabat Abu Bakar itu dikenal dengan kedermawanannya, ya, dan juga kesederhanaannya. Afif dari kata-kata ifah. Maka perempuan yang afifah itu adalah wanita yang sederhana, ya, yang istilahnya nggak neko-neko, gitu ya. Itu namanya perempuan yang imra'atun afifatun. Oke. Walam yakun yashrabil khamra. Dan sahabat Abu Bakar sekalipun belum masuk Islam, ini yang perlu kita garis bawahi. Sekalipun sahabat Abu Bakar lahir pada masa jahiliyah juga, itu tidak pernah minum khamr. Nah, ya. Sahabat Abu Bakar dari lahir sampai beliau bertemu dengan Rasul sampai beliau wafat tidak pernah ya minum khamr, mabuk-mabukan enggak pernah. Allati kanat, sedangkan khamr itu telah ada ya fasyiatan, ya tersebar luas. Fasyiatan tersebar luas fil jahiliyati pada masa jahiliyah. Ya, yaitu pada masa jahiliyah itu pasti orang-orang kafir Quraisy mereka itu ya setiap harinya nggak pernah lepas dari khamr. Ibaratnya kayak orang kafir sekarang, orang-orang kafir yang belum masuk Islam ya di Amerika ataupun negara-negara yang lain, orang-orang kafirnya mereka setiap harinya itu nggak pernah lepas dari khamr. Kalau di Korea nggak pernah lepas dari yang namanya soju, ya betul ya, Sekar ya. Kalau di Korea itu namanya soju ya, soju. Kalau di Cina namanya apa? Ada yang tahu? Arak ya, arak. Nah seperti itu. Nah kalau di Indonesia namanya apa Indonesia? Nah, macam-macam ya, tunjangan ya, karena sahabat Abu Bakar sendiri pun dari lahir sampai bertemu Rasul itu tidak pernah minum khamr. Subhanallah ya. Wakana dan telah ada siapa sahabat Abu Bakar min sarati Makkah, termasuk orang-orang yang kaya, ya, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya uang ya, punya duit. Ya, Makkah di kota Mekah fil jahiliyati pada masa jahiliyah tuh. Selain beliau itu orang baik, beliau juga nggak pernah minum khamr dan juga orangnya ya terkenal dengan kekayaan. Aliman, sahabat Abu Bakar itu juga dianggap sebagai orang yang alim, seorang ulama bi ansabil Arab. Kenapa? Kok dinamakan orang alim? Yaitu beliau itu hafal betul tentang nasab-nasab bangsa Arab. Jadi kalau seandainya ada orang yang kenal dengan nasab-nasab itu termasuk orang yang alim ketika itu. Ya, nah, kenapa? Dihafal betul dari beliau, bapaknya siapa, kakeknya siapa, kemudian uyutnya siapa, sampai nasabnya itu panjang, bisa 30 nasab dihafal. Itu sahabat Abu Bakar terkenal dengan ulamanya, ya, dan juga mengetahui terhadap nasab-nasab bangsa Arab, ya, akhbarihim dan kisah-kisah mereka, ya, akhbarihim dan kisah-kisah mereka. Oke, karena waktu sudah habis, wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi saya harapkan mudah-mudahan untuk kedepannya bagi yang belum print kitabnya silahkan segera print, karena pembelajaran kita ini ya ada namanya belajar harokatin, kemudian nahu sorof juga, kemudian mengartikan juga, kemudian nanti pembahasan ini juga akan masuk ke ujian. Jadi mau nggak mau kalian harus paham betul. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya, adapun kurang paham, silahkan langsung tanyakan ke Ustadz Japri. Ya, Ustadz, tadi saya kurang paham, Ustadz, ini artinya apa? Tanya.
ya, tanya. Mumpung kalian masih diberikan waktu dan kesempatan yang sangat panjang. Oke, kita tutup sama-sama dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lanjut ke pelajaran akhlak tasawuf.